Bu. Sore. Terima kasih sudah hadir. Nah, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang masalah kita, yaitu sampah. Nah, terutama pada blok C, yaitu sampahnya sudah menggunung. Nah, tentunya sampahnya sudah menghalangi jalan. Betul Pak, anak saya juga sering gatal-gatal. Ini tuh bukan masalah keindahan Pak, tapi masalah dasar warga yang tidak sehat. Bukannya sudah ada petugas, kenapa selalu warga yang disalahkan? Kita kan sudah bayar iuran bulanan. Pak, iuran kita sangat minim dan hanya cukup untuk sekali ampun dalam seminggu. Faktanya masalah ini terjadi karena masih banyak warga yang tidak disiplin membuang sampah. Bahkan ada yang membuang sampah sembarangan di luar jam yang telah ditentukan. Jangan menuduh tanpa bukti, itu kan hanya dugaan. Saya sudah punya buktinya. Tadi pagi saya melihat warga sedang membuang sampah di selokan. Saya tidak akan sebut nama, tapi ini harus dihentikan. Untuk itu, saya sudah menetapkan denda sebesar 200.000 bagi pelanggarnya. Dan dananya akan saya gunakan untuk ke petugas kebersihan. Apa 200.000 nggak keberatan Pak RT? Ingat Pak, di kampung Durian ini masih banyak buruh harian dan pedagang kecil. Peraturan harusnya menciptakan ketertiban, bukan malah menciptakan ketidakadilan ekonomi. Tapi Bu, kalau tidak keras mereka tidak akan jerah. Maka itu kita perlu ketegasan. Pak, ketegasan itu perlu, tetapi keputusan dengan hasil yang seberat itu ya harus didasari dari hasil musyawarah mufakat. Dengan menetapkan secara sepihak, Bapak sudah mengabaikan sila Pancasila kita yang keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tunggu. Mari kita tenangkan pikiran kita dulu. Nah, saya kan tahu maksud Pak RT itu kan baik, tapi kita harus mengingat di Pancasila kemanusiaan adil dan beradab itu mendahului perwakilan. Kita harus melihat sisi kebaikannya dan kemanusiaannya. Maksudnya Bu? Maksud saya, kita itu harus mencari sanksi yang bersifat mendidik, bukan hanya sekedar hukuman. Karena kita itu persatuan Indonesia dan kita adalah keluarga besar. Saya setuju dengan Bu Padilla, saya juga usul untuk denda diturunkan jadi Rp75.000. Tapi untuk mengatasi masalah di selokan Pak, kita adakan kerja bakti saja setiap Sabtu pagi. Bagi yang absen tanpa kejelasan, dendanya otomatis jadi Rp100.000. Kerja bakti lagi, saya kan sibuk Bu Raya. Urusan saya kan banyak, saya lebih memilih bayar saja. Nah, disinilah letak solusi yang adil. Pak, jika Bapak memilih bayar, itu hak Bapak. Tapi bagi warga yang memang tidak mau membayar denda senilai Rp75.000 tadi, mereka bisa menggantikannya dengan 3 kali kerja sosial, membersihkan selokan dan area umum. Itu adalah penerapan keadilan sosial yang sebenarnya. Nah, gotong royong itu kan bagian dari sila ketiga dan kelima. Jika semua masyarakat mampu bayar, maka gotong royong itu akan hilang. Nah, dengan usulan ini, jika masyarakat yang mampu bayar bisa membantu dengan dana, dan masyarakat yang kurang mampu bisa membantu dengan tenaga, kan jadinya adil. Ya, saya akui. Usulan ini lebih bijaksana dan merangkul. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena sebelumnya saya terburu-buru mengambil keputusan. Jadi, kesepakatan ini lahir dari musyawarah kita bersama. Sekarang, untuk mencegah pembuangan sampah ini, bagaimana solusinya? Saya usul kita buat tim jaga lingkungan sukarela. Nah, terus nanti kita pasang spanduk yang bertuliskan lingkungan bersih tanggung jawab bersama, sekaligus pengingat bagi warga sekitar. Saya bisa bantu koordinasi tim jaga ini Pak RT. Saya juga akan melibatkan ibu-ibu PKK. Kalau begitu, saya akan ikut iuran sukarela PNT untuk bikin spanduk itu. Saya sadar, selama ini saya mementingkan diri saya sendiri. Mulai sekarang, saya akan ikut kerja bakti. Nah, ini baru semangat persatuan Indonesia yang saya harapkan. Keputusan ini sudah mufakat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tapi kita juga memperkuat tali silaturahmi kita bersama.
Baik, saya putuskan mulai minggu depan peraturan ini segera berlaku setelah pemberitahuan massal. Nah, dan juga tim penjaga kebersihan akan segera dibentuk. Terima kasih untuk Bapak, Ibu yang telah hadir pada rapat kita pada sore hari ini. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh jatuh. Lupa nama tapi Hai kids. Sedangkan masyarakat di sekitar sini rata-rata ulang web. Rizky, jangan. Kita kan sudah bayar yuk. Ay, susah nih ngomongnya. Waktu malam itu saya Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah udah deh. satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa. Tengok dong. Lainnya sudah cukup satu. Betul Pak, anak saya itu juga datang. Satu-satunya. Nah, bukannya sudah ada petugas, kenapa selalu warga yang salahkan? Ya ampun, itu lagi. Itu permainan dong. Ayo Ika. Fadila. Setuju dari tadi. Dulu PT 200.000 itu nggak terlalu berat. Kau belum musik loh. Habis nih, kan aku. Udah tadi udah ya sih? Enggak. Tapi baju warna itu Kamu tuh biar apa, Be? lingkungan bersih, tanggung jawab bersama. Aku Oh iya, karena itu belum. Mari kita